Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu, baik sekali. Gimana Gimana Ibu? kabarnya? Ibu sehat? Oh, sehat juga, sama-sama sehat kita ya. Alhamdulillah. Heeh, Iya, tadi saya dengar-dengar Bapak lagi butuh teman nih untuk bercerita gitu. iya Mumpung ini. saya ada waktu luang, enggak? Mungkin ada yang ingin diceritakan? Ya Bu, ini saya apa ya, ada sedikit keresahan lah yang ingin saya bagikan. Mudah-mudahan dari obrolan kita atau keresahan yang saya sampaikan ini dengan Ibu ada solusi ya yang bisa saya dapatkan. Boleh Bapak. Kebetulan saya juga ada waktu luang. Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini? Ya harapannya saya minimal ada solusi yang membuat keresahan sedikit meningkat. Itu keresahannya hilang, muncul ada semangat gitu. Seperti itu. Ya, semoga ya Pak ya. Saya harap dari perbincangan kita nanti harapan kita Bapak menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Baik. Kalau boleh tahu nih, Amin Bu. Amin. ada Amin. permasalahan apa ya Bapak? Sebenarnya mah bisa dikatakan apa ya Bu ya? Bukan bisa dikatakan ini sebuah permasalahan, bisa juga bukan permasalahan. Hanya sebuah keresahan bahwasanya saya merasa bahwa ada apa ya, sistem senioritas gitu. Ini keresahan antara saya dengan rekan guru ya, rekan sejawat di apa ya, di tempat saya mengajar. Ada seperti ada gap gitu Bu ya, ada senioritas antara guru yang sudah lama mengajar dengan guru yang muda-muda yang masih baru-baru gitu, seperti itu. Baik, dari pengamatan Bapak, apa ada beberapa rekan nih yang guru senior yang mungkin Bapak ajak bicara sehingga dari pengamatan Bapak itu Bapak tahu, apa yang melatar belakangi, ada jembatan sehingga muncul ada sistem senioritas ya, di sekolah Bapak? Menurut saya berdasarkan ngobrol dengan rekan-rekan yang sesama junior gitu ya. Saya disebutnya mungkin junior karena belum lama lah saya menjadi seorang pendidik, mengajar di sekolah. Saya sih melihatnya ada apa ya, pandangan lama bahwasanya guru senior itu harus dihormati. Sehingga guru-guru yang sudah senior ini seperti merasa aku itu harus diajak dalam hal apapun. Aku harus terlibat dalam hal apapun. Aku harus dimintai saran. Aku harus dijadikan rujukan, dijadikan teladan. Tapi nyatanya ketika dilibatkan dalam setiap kegiatan, justru yang terjadi guru-guru muda inilah yang dijadikan yang capeknya lah gitu, kita yang capeknya. Sedangkan guru-guru senior ini hanya memerintahkan, tapi ketika ada kesalahan bukannya, ketika ada kekurangan atau kelemahan bukannya menyampaikan dengan cara yang baik, tapi justru menyalah-nyalahkan gitu. Seperti itu. Baik Pak, kalau menurut Pak Ahmad, kondisi ideal seperti apa sih yang Bapak harapkan, pada kondisi permasalahan yang Bapak hadapi saat ini? Menurut saya idealnya adalah betul mungkin secara pengalaman, secara secara sikap, memang guru-guru senior itu ya harusnya dijadikan panutan dan dijadikan teladan bagi guru-guru yang kayak masih junior ini gitu. Hanya saja harapan saya adalah ketika guru-guru ini menjadikan panutan, dijadikan contoh, mereka seperti layak gitu.
layak ini jadikan contoh. Kenapa? Karena selain mendorong, membantu dan memberikan semangat kepada guru-guru muda untuk meningkatkan kompetensinya gitu. Ketika ada kesalahan, ada permasalahan, juga ikut memberikan solusi, ikut membantu, bukan hanya menyalah-nyalahkan, mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, itu menurut saya idealnya guru-guru senior itu seperti itu. Baik, Pak. Tadi Bapak menyampaikan, kata teladan dan contoh ya untuk, sebagai, untuk guru-guru senior ini ya, agar bisa, maksudnya berkolaborasi lah dengan baik di sekolah Bapak. Baik, kalau menurut Bapak, apa ada yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan kondisi tersebut, Pak? Eh, kalau menurut saya yang paling utama itu adalah menjalin komunikasi gitu. Kenapa guru senior ini menyalahkan, sedikit mencari bahkan mencari kesalahan siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu karena kurangnya komunikasi. Tidak ada jembatan. Jembatan adalah menurut saya komunikasi adalah jembatan antara kedua belah pihak yang berjauhan, yaitu komunikasi. Nah, guru senior kalau saja sering diajak berkomunikasi tentang kegiatan, tentang program, tentang apa yang akan dilakukan dan apa sekiranya hambatan dan gangguan yang akan dihadapi, saya rasa guru-guru senior ini bisa lah gitu. Nanti dalam pelaksanaannya bisa menjadikan bisa menjadi orang yang memberikan solusi gitu, orang yang ikut terlibat penuh gitu, menyemangati, mendorong, mendukung gitu. Dan yang paling utama ya memberikan solusi dalam setiap permasalahan yang timbul dan muncul dari segala kegiatan gitu. Yang paling utama sih menurut saya komunikasinya, Bu. Baik, Pak. Luar biasa ya tadi yang Bapak sampaikan. Nah, pertanyaan saya lagi, kira-kira apa ada metode yang mungkin bisa Bapak jalankan agar menjembatani komunikasi antara, guru senior dengan junior sehingga perbedaan itu tidak terlalu dalam gitu, sehingga akhirnya bisa berbaur dan berkolaborasi di sekolah Bapak. Kira-kira ada tidak metode yang mungkin bisa Bapak sampaikan? Metode apa saja itu? Ini mungkin bukan metode, tapi kalau menurut saya ini hanya sebatas cara sih, Bu, ya. Heeh, Caranya baik adalah caranya. dalam setiap kegiatan, apapun kegiatannya, baik itu kepanitiaan, baik terutama kepanitiaan dalam segala hal, guru-guru yang dilibatkan itu harus seimbang gitu. Menurut saya ya harus seimbang. Artinya kuantitasnya, jumlah antara guru senior dan guru junior yang dilibatkan dalam sebuah program itu seimbang. Tidak hanya guru junior yang terlibat, tetapi di dalam juga ada guru senior yang nanti kadang yang kita tidak pernah menafikan bahwa seni guru yang sudah berpengalaman dapat memberikan solusi dari permasalahan yang mungkin belum pernah kita hadapi, tapi beliau-beliau pernah menghadapinya gitu. Jadi cara yang paling realistis menurut saya yang itu ya keterlibatan yang seimbang antara guru senior dan junior dalam berbagai hal kegiatan di sekolah seperti itu, Bu. Baik, Bapak, luar biasa ya tadi penyampaian Bapak. Kalau kita rating, Pak, dari angka 1 sampai 10, menurut Bapak, dalam kondisi Bapak saat ini itu ada di rating berapa ya, Pak? Saat ini saya merasa diri saya itu masih ada di angka 5, Bu. Karena masih banyak banget hal-hal yang harus saya pelajari dan harus saya temukan berbagai macam solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah-sekolah gitu, Bu. Saya masih banyak belajar, terutama ya tadi saya masih kurang pandai dalam berkomunikasi. Baik, Pak, kira-kira, agar meningkat, rating ini, Bapak ingin ada di rating berapa, Pak? Harapan saya sih
ada di rating yang maksimal gitu kan, atau di angka 9 atau 10. Hanya saja saya merasa perlu waktu yang tidak sedikit, perlu waktu yang tidak singkat. Jadi saya merasa untuk saat ini harapan saya yang terdekat ada di rating 7 dulu. Nah, baik di angka 7 ya, Pak, ya. Nah, Siap. untuk meningkatkan dari angka 5 ke angka 7, kira-kira rencana apa saja sih yang Bapak akan lakukan, untuk meningkatkan dari angka 5 ke angka 7 tersebut, Bapak? Yang pertama, kalaupun saya tidak membuat program, saya pengen terlibat dalam sebuah program. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam sebuah program yang saya terlibat di dalamnya, saya pengen belajar belajar meningkatkan kemampuan berrelasi saya dengan cara tadi sering berkomunikasi dengan guru-guru senior yang terlibat di dalam program tersebut gitu. Contohnya gitu, bila perlu saya main ke rumah salah satu guru senior yang terlibat di dalam program tersebut untuk sharing, berbagi, berdiskusi tentang program yang akan dijalankan. Seperti itu. Itu menurut saya hal yang paling penting ketika kita mendatangi rumahnya gitu. Kalau mungkin dalam bahasa Sundanya sasadu ke rumahnya gitu. Saya yakin akan ada keterbukaan, akan ada diskusi yang berjalan dengan lancar karena kita di sana posisinya mungkin sebagai tamu ya. Jadi tidak hanya saya yang menghormati beliau, beliau pun pasti akan menghormati saya. Jadi rasa saling menghormati itulah yang akan membuat diskusi menjadi lancar gitu. Seperti itu. Baik, Bapak. Kira-kira siapa saja ya, Pak, yang bisa membantu untuk melaksanakan rencana tersebut, Pak? Yang pertama pasti pemangku jabatan paling tinggi di sekolah yaitu kepala sekolah, Bu. Tentunya dukungan, dorongan, semangat dari beliau sangat saya butuhkan dan pasti bisa membantu untuk menyelesaikan program atau masalah yang terjadi di sekolah ini gitu loh, Bu. Menurut saya kepala sekolah sangat penting perannya gitu karena ya tadi jembatan itu bisa dibangun kalau kepala sekolahnya juga bisa membuat fondasi yang kuat. Yang kedua jelas guru-guru yang terlibat di dalamnya gitu seperti saya dan rekan-rekan dan para guru senior ini gitu loh, Bu. Itu Baik, yang Pak, kira-kira berapa lama ya yang mungkin Bapak butuhkan untuk melakukan rencana tersebut? saya rasa 1 bulan waktu yang ideal sih, Bu, karena untuk membangun komunikasi antar guru itu menurut saya butuh waktu, jadi saya rasa 1 bulan adalah waktu yang ideal gitu untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bu. Baik, Pak. Kapan kira-kira Bapak akan memulai melaksanakan rencana ini? Tepatnya saya mungkin akan mulainya saat pembelajaran aktif atau pada saat KBM sudah aktif yaitu di Baik, Pak, menurut Bapak komitmen apa yang akan Bapak lakukan agar rencana itu bisa berjalan dengan baik? Saya punya apa ya istilahnya ya, pegangan dalam diri saya pribadi bahwasanya apa yang saya mulai harus saya selesaikan. Jadi komitmen itu yang saya pegang kuat-kuat bahwasanya, "Ini loh, saya udah memulai ini, apapun yang terjadi harus saya selesaikan." Itu sih Bu komitmen saya. Luar biasa, semoga rencana Bapak bisa berjalan dengan lancar ya, Pak. Amin. Baik, bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang-bincang tadi? Wah luar biasa sekali Bu. Tidak terasa saya bahkan mengeluarkan begitu banyak unek-unek dan entah kenapa itu muncul sendiri mungkin dari pertanyaan-pertanyaan Ibu yang Ibu sampaikan membuat saya dengan apa ya, dengan tanpa sadar tidak sadar sih, artinya, gitu, yang tadinya orang yang susah ngomong gitu, jadi bisa ngomong dengan sendirinya. Mungkin karena tadi ada pertanyaan yang
berbobot yang Ibu sampaikan, ada suasana nyaman yang saya rasakan, ada suasana tenang yang apa ya, dalam percakapan ini itu sangat menarik dan sangat asik buat saya. Jadi, wah ini sangat luar biasa sekali, Bu. Terima kasih dan saya merasa ada solusi yang saya dapatkan Baik. dari percakapan ini, Bu. Baik Bapak, alhamdulillah ya, saya bersyukur Iya. juga. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Eee, saya kira cukup, Bu. Barangkali nanti juga, ini cukuplah, saya sudah cukup, saya sudah merasa banyak mendapatkan sesuatu dari Ibu, ada solusi yang terbaik yang bisa saya dapatkan, ada keresahan yang berkurang yang saya rasakan, ada ide-ide dan gagasan-gagasan baru yang saya munculkan. Mudah-mudahan, eee, 1 bulan ke depan semuanya berjalan dengan baik. Terima Amin. kasih, Bu, terima kasih. Baik Pak, saya senang bisa mendengar cerita dari Bapak. Semoga kita terus bisa berbagi baik ya Pak ya. Iya, Saya Ibu, harap, betul. nanti di pertemuan berikutnya saya mendengar cerita-cerita kesuksesan Bapak terhadap Amin. permasalahan yang Bapak Amin, betul. hadapi sehingga bisa, berkolaborasi dan bermitra ya dengan guru senior dan Siap, guru Bu. junior ada yang di sekolah Bapak. Iya, Baik itu saja dan mungkin Bapak yang bisa saya sampaikan. iya. Terima kasih, sekali lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus ya, Pak, ya. Iya, Semangat. Ibu, terima kasih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ahmad. Gimana kabarnya, Pak Ibu, Ahmad? alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah, Pak, sehat sekali. Eee, hari ini kita berbincang-bincang ya, Ibu, ya. Baik. Ada yang ingin Ibu sampaikan? Iya, Pak, ini saya lagi ada permasalahan nih, makanya saya butuh, waktu dari Bapak. Kira-kira Bapak ada waktu nggak untuk mendengarkan permasalahan saya? Mungkin dari kita berbincang saya bisa menemukan solusi yang mungkin, saya hadapi, Bapak. Wah, dengan senang hati, Bu. Waktu saya akan selalu terbuka buat Ibu. Ah, luar biasa. Terima kasih, Pak, untuk waktunya. Iya, siap. Harapan Ibu lah, harapan Ibu, tujuan dari percakapannya yang akan Ibu akan Ibu sampaikan gitu, percakapan hari inilah gitu. Kira-kira Mhm. Ibu seperti apa gitu? Ya Pak, saya ingin sih, saya mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang saya hadapi, yang akan saya ceritakan nanti ke Bapak gitu. Sehingga dari solusi itu saya, bisa, apa ya, ada pembelajaran lah untuk ke depannya agar lebih baik lagi gitu, Pak. Kalau boleh tahu, apa sih Bu permasalahannya gitu? Iya Pak, gini Pak, saya sebenarnya ada satu kelas Pak, itu ada 2 anak ya, yang tiap pembelajaran saya itu dia selalu tidak pernah mengerjakan tugas. Saya sampai bingung ini gimana caranya ya, karena kalau tidak ada, nilai dan tidak mengerjakan tugas, saya bingung nih untuk mengisi nilai rapot itu seperti apa gitu loh. Mhm. Itu yang jadi permasalahan Pak, gitu. Eee, Ibu yang Ibu lakukan gitu, apa aja gitu yang sudah Ibu lakukan dalam menangani masalah tersebut? Saya sudah memanggil Pak, 2 anak ini, satu persatu gitu. Nah memang salah satunya yang satu anaknya itu biasa begadang dengan teman-teman nongkrongnya, akhirnya ketika dia di sekolah dan pembelajaran saya kebetulan jam terakhir, akhirnya dia mungkin ngantuk posisinya, akhirnya nggak pernah mengerjakan tugas. Kemudian yang satunya dia, begadangnya karena dia lagi seru-serunya main game online, Pak, gitu. Itu yang jadi permasalahannya gitu, makanya dia ketika pembelajaran saya di jam terakhir juga, dia tidak pernah mengerjakan tugas sama sekali. Padahal ketika saya tungguin juga nggak selesai-selesai, bahkan sampai beberapa jam dan orang tuanya juga, menanyakan ke saya, "Anaknya kenapa belum sampai rumah?" Ya saya bilang, "Lagi mengerjakan tugas." Tapi karena terlalu sore, saya suruh bikin PR, tapi ternyata besoknya juga
nggak dikerjakan Pak, gitu. Dalam percakapan tadi ya yang Ibu lakukan dengan anak tersebut, apakah ada gitu kesepakatan bersama yang telah disepakati antara Ibu dengan anak tersebut? Sudah Pak, saya sudah bikin kesepakatan dengan anak-anak ini ya, gitu. Kalau Iya. dia tetap tidak berubah, nanti akan ada konsekuensi-konsekuensi tertentu. Salah satunya ya kemungkinan kalau tidak ada nilai ya nilainya di bawah KKM dia tidak bisa naik gitu. Makanya saya pingin dia ada perubahan dengan mengerjakan tugas ya kalau memang tidak bisa diselesaikan di sekolah, dia bolehlah di rumah minimal besoknya dikumpulkan gitu. Itu Hmm. kesepakatannya Pak dan mereka menyanggupi, tapi realitanya tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah kami buat berdua gitu sama anak-anak ini gitu, Pak. Lalu apa gitu rencana Ibu selanjutnya? Jadi selanjutnya Pak, mungkin saya akan menggunakan media-media interaktif ya Pak ya, karena memang rawan di jam terakhir. Jadi ketika anak mungkin mengerjakan tugas secara mandiri, mereka mungkin, Hmm. apa ya, tidak ada sesuatu hal yang menarik. Tapi kalau media pembelajaran itu menarik, mungkin ada saya selingi game-game tertentu, mungkin anak-anak itu, karena menyenangkan dan nyaman, jadinya anak mungkin akan tertarik untuk mengerjakan tugas. Terus tugas itu mungkin akan saya ajak bikin untuk kerja kelompok ya, Pak, ya. Dengan kerja kelompok itu kan Ya. bisa saling berbagi. Ketika dia tidak bisa, mungkin akan saling bekerja sama dengan teman-temannya yang lain gitu. Dan ketika presentasi kan setiap anak kan harus mempresentasikan secara bersama-sama ya, Pak, ya. Dan saya harap sih Ya. anak-anak semua juga mengungkapkan pendapatnya dari apa yang sudah disepakati di kelompoknya. Mungkin seperti itu, Pak, dan mungkin, biar tidak ngantuk, saya selingi di antara pembelajaran itu dengan ice breaking gitu, dan di ending mungkin saya adakan kuisis lah. Jadi kalau kuisis kan, selesai ya udah selesai, pas ending ya udah akan ketemu Iya. jawabannya, gitu, Pak. Iya, betul. Kira-kira ya dari rencana yang Ibu sampaikan tadi gitu, ada nggak gambaran ke depan kira-kira apa sih hambatan dan gangguan yang mungkin terjadi dan Ibu hadapi gitu? Kalau hambatan ya kemungkinan, tidak ada konsisten ya, Pak, ya. Takutnya, ekspektasi saya berhasil ya, Pak, ya, tapi mungkin di Iya. perjalanan saya ada kegiatan lain yang akhirnya tidak membuat saya itu konsisten menjalankannya, mungkin itu saja, Pak. Kalau yang lainnya sih insya Allah lah, segala sesuatunya mungkin akan saya prepare secepatnya gitu, Pak. Oke. Untuk saat ini gitu, jika ada skala dari 1 sampai 10, Ibu ada di posisi berapa? Kalau saat ini kayaknya di posisi 5 ya, Pak, ya. Karena, saya lihat anak ini itu tidak ada progres berubah gitu, tapi saya berharap dengan rencana-rencana yang tadi saya paparkan ke Bapak itu, ada perubahan lah Pak, dari apa yang mungkin saat ini tidak ada hasil dari nilai-nilai anak, mungkin dengan presentasi bersama, dari situ kan saya menangkap anak ini sudah sejauh mana, penguasaan dan pemahaman terhadap materi yang saya berikan di kelas gitu, Pak. Lalu strateginya apa nih Bu untuk meningkatkan skala tadi gitu? Ya, tadi seperti yang saya paparkan sama Bapak ya, mungkin di awal saya ajak anak-anak untuk, pakai metode stop ya, Pak, ya, biar anak-anak Oh mungkin iya. rileks ya, Pak, ya, Iya. sehingga mereka melepaslah segala rasa penat karena mungkin di akhir pembelajaran ya, Pak, ya. Terus, Iya. setelah itu mungkin saya adakan ice breaking di sela-sela pembelajaran biar anak-anak tidak mengantuk dan konsentrasi. Kemudian kalau di pembelajaran inti saya akan bikin kelompok ya, kelompok dan bikin media-media interaktif.
Nah, setelah itu mereka akan mempresentasikan dari produk-produk yang dihasilkan dan saya minta anak-anak itu mempresentasikannya itu secara bersama dan tiap anak harus mengungkapkan pendapatnya gitu. Dari situ kan saya bisa menangkap pemahaman anak terhadap materi yang saya ajarkan itu seperti apa. Dan di ending mungkin saya kasih kuisis ya Pak ya dan refleksi terhadap pembelajaran yang saya jalani pada hari itu. Mungkin seperti itu, Pak. Menarik ini Bu, strategi yang menarik. Kira-kira butuh berapa lama ya waktu yang dibutuhkan untuk Ibu menyelesaikan masalah ini? Ya paling enggak 1-2 minggu lah, Pak. Mungkin 1 minggunya saya prepare untuk bikin perangkat pembelajarannya, terus media pembelajarannya, metodenya mau seperti apa, presentasinya mungkin materinya seperti apa untuk LKPD-nya dan lain sebagainya. Dan untuk seminggu ke depannya baru saya action, Pak, untuk melaksanakan rencana yang sudah saya prepare di 1 minggu itu, Pak. Oke. Apa komitmen Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Komitmen saya harus punya semangat biar anak-anak ini bisa berubah karena ini tugas saya ya Pak ya. Tugas saya hanya menuntun, tapi saya ingin mendapatkan anak-anak yang memang benar-benar paham terhadap pembelajaran saya. Dengan mengesampingkan mungkin ada permasalahan di luar, tapi saya mendorong anak itu bisa mendapatkan hasil tanpa harus dia mengerjakan sendiri, tapi saya dengan berkolaborasi di dalam kelompok mungkin dari beberapa penggunaan pembelajaran menggunakan IT, biar mereka itu sesuai dengan kodrat zamannya ya Pak ya. Iya, Nah, betul. jadi saya bisa menghasilkan anak-anak itu mendapatkan produk yang bagus dan menarik gitu. Dan yang terutama saya harus bertanggung jawab dan berkomitmen Pak tentunya agar saya konsisten gitu. Tidak hanya hari Minggu itu saja saya harus menjalankan, tapi secara kontinu terus-menerus gitu. Jadi kalau secara terus-menerus kan anak sudah terbiasa, akhirnya kita mendapatkan hal yang luar biasa lah saya harapkan ya Pak. Ini harapan saya yang yang mungkin ekspektasinya tinggi, tapi untuk kedepannya saya ingin berprogres dulu lah gitu. Gitu paling Pak. Iya, menarik ya Bu ya, luar biasa. Mudah-mudahan sesuai harapan. Amin. Lalu kira-kira siapa ya yang dapat gitu, yang akan membantu Ibu untuk menjaga komitmen atau membantu Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Siapa gitu? Yang pertama sih kepala sekolah ya Pak, sebagai pemangku kebijakan yang ada di sekolah ya Pak ya terutama. Karena saya juga butuh support beliau dan mungkin saya butuh sarana dan prasarana yang perlu untuk mendukung saya, terutama kan IT ya Pak ya, untuk akses internet, mungkin saya butuh untuk lab komputer dan lain sebagainya. Sehingga ketika pembelajaran itu, eee apa ya, berhubungan langsung lah Pak, karena media untuk itu ada gitu. Dan yang kedua mungkin ketika saya menemukan kesulitan, saya bisa berdiskusi dengan rekan sejawat saya. Mungkin dari berbincang-bincang itu saya ada masukan, saran atau seperti apa ketika saya ada kendala di perjalanan saya untuk melaksanakan rencana itu, Pak. Luar biasa. Sangat menarik ya tadi yang Ibu sampaikan dari mulai permasalahan yang Ibu ungkapkan gitu dan rencana-rencana yang Ibu lakukan gitu. Saya merasa sangat menarik. Ada lagi Bu yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa itu saja Pak, cukup gitu. Terima kasih saya ucapkan ke Pak Ahmad ya. Dari tadi saya memang bingung ya terhadap permasalahan itu mau seperti apa. Ternyata saya bisa menemukan solusi saya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Iya, yang berbobot gitu. Terima kasih Pak untuk alhamdulillah. waktunya, terima kasih untuk Iya, mau mendengarkan dengan baik tentang permasalahan saya dan pertanyaan-pertanyaan Bapak yang menggiring saya sehingga menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak Ahmad. Atur nuwun pisan. iya, alhamdulillah ya Ibu ya. Pokoknya tetap semangat Bu, tetap Sehat, Pak semangat, Ahmad. jangan lupa jaga kesehatan, jaga kekuatan. Saya ingin mendengarkan kabar baik dari Ibu minggu Amin depan. amin. Mudah-mudahan ada kabar baik, ada sesuatu yang baik Mohon lah yang bisa heeh, dibagikan gitu Bu.
Siap-siap, gitu. mohon doanya ya, Pak, ya. Mohon semangatnya, Kita sama-sama support-nya ya, Pak, ya. mendoakan. Iya. Ya, terima Oke. kasih, Pak. Iya, Ibu. Mangga Ibu lanjutkan pekerjaannya, lanjutkan kegiatannya. Terima kasih, saya akhiri ya, Bu, ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi terima kasih, Pak Ahmad. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ahmad, hatur Ya, nuhun. sama-sama, Bu.